Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai aja ya. Baru 30 orang, udah kemana ya? Udah jam. Oke, coba dibuka kameranya ya. Kita udah mulai masuk sekarang di minggu ke-6 ya. Udah cepat ya. Tinggal bisa pertemuan review di minggu ke-7 besok ya. Habis itu kita udah UTS ya. Cepat ya. Oke ya, kita akan mulai aja ya. Silakan di ini. Saya pantayangin apa ini ya. Udah kelihatan ya ini tulisan PowerPoint ya. Yang mayang PowerPoint ya. Sudah, Pak. Oke ya. Oke ya, kita mulai ya. Kita bicara ke aspek finansial ya. Kalau kemarin kalian membuat yang namanya HPP ya. HPP itu apa? Harga pokok produksi, bisa cost of product ya. Yang intinya itu adalah elemen pertama yang akan Anda gunakan di dalam membangun bisnis Anda. Ya. Alhamdulillah sudah saya lihat Anda sudah kirim semua dari 6 kelompok ini ya. Tapi saya akan beberapa koreksi atau mungkin saya ingin perlu klarifikasi dari masing-masing kelompok ya. Tolong nanti dijawab dan mungkin perlu dicatat ya. Perbaikannya ada di mana. Karena itu nanti selanjutnya akan masuk di dalam penghitungan namanya cash flow atau finansial ya. Oke ya. Pada pertemuan kemarin kita udah ini ya, sekarang ini juga teorinya ya, jangan ada bahan yang terbuang ya, cari ukuran, tapi saya lihat masih ada beberapa. Saya mau tanya, misalnya 15 pakai 8, atau 15 pakai 4 meter, nah sisanya seberapa, baginya seberapa ya, dan sebagainya ya. Oke ya, saya mau kelompok 1 dulu ya, kelompok 1 mana, kelompok 1 hadir semua nih. Coba kelompok 1, resen. Ada kelompok 1. Mana ya kelompok 1 ya? Nggak ada semua tuh. Muhammad Sayyaf mana? Ada Pak, ada. Oh ya. Ada semua atau nah, nanti di absen lagi lah ya. Saya mau tanya saya, apa satu lembar akrilik itu untuk satu produk akrilik spot Vimo ini yang harganya 5.300, satu ini habis total atau satu akrilik 2 meter ini 5.500 satu lembar Pak? Bukan, maksudnya satu akrilik satu produk. Iya, satu akrilik satu produk. Udah dicoba dilipat-lipatnya gitu, udah ya? Ya nggak apa-apa, saya memastikan aja. Udah Pak. Yang kedua, stand akrilik satu untuk satu buah untuk satu. Satu produk untuk satu Pak. Ini kenapa mahal banget ya? Emang standnya itu dari kayu Pak. Karena apa? Karena saya tanyakan apa? Karena ini hampir 60% dari total hargamu per satu itu. Itu juga udah sama harganya lumayan. Ya maksudku gini. Dan untuk harga kamu membuat produk, kamu membuat produk harga 33.000. Tulisan akriliknya aja 18.000, itu menduduki angka 60% dari harga jualmu gitu. Maksud saya itu gitu aja. Saya memastikan aja gitu.
Anda jualan nanti 33.000, harga total produknya 33.000 ya. Tapi Iya, Pak, belinya total. itu sendiri 60% material itu untuk beli itu, gitu. Stand itu, gitu. Betul nggak? Coba mana kelompok yang lain bisa jawab nggak? Jadi jangan hanya ketuanya ya. Maaf Pak, itu ini suaranya rada kresek-kresek jadi kurang jelas. Siapa saya? Iya Pak. Oke ya. Saya begini ya, mungkin mana kelompok satu yang lain ya, dengerin ya. Saya ingin memastikan, kan total harga produkmu itu 33.000 ya. Ya saya ya. Tapi untuk bahan ini saja 18.000. 18.000 itu dibagi 33 kan hampir 60% atau 30%. Nah gitu lah. Ya yang Itu gitu. untuk harga jualnya juga belum fix juga Pak, makanya harganya segitu. Tapi kalau misalnya jual pasaran Bukan itu harga jual, sekitar, harga pokoknya. Harga pokok saya menghitung dari harga pokoknya. Harga pokoknya kan ketemu 33.000 itu. Betul nggak? iya Pak, itu harga satuannya. Iya. Tapi untuk beli standarnya aja hampir 19.000 ya. 18.951. Berarti apa? Ini 60% dari 33 gitu. Jadi sepertinya kamu jualan standnya bukan isinya gitu. Nah itu yang mau saya gitu. Tolong dipertimbangkan ya. Jadi cost produkmu itu kebanyakan hanya untuk beli stand akrilik gitu. Iya Pak. Ya, oke. Ada yang mau jawab lagi? Kamu diskusi nggak dengan kelompokmu? Mungkin kelompok lain, jangan hanya ketuanya gitu. Ada yang bisa jelasin selain Muhammad saya? Pak, maaf itu yang stand kayunya itu kita baru cari yang sudah jadinya gitu Pak, bukan yang mentah dari kayunya terus diolah lagi Pak. Jadi itu standnya yang udah jadi makanya lebih mahal. Ya, ya. Tapi artinya begini, maksud saya itu saya hanya memberikan saran ya. Jadi 60% yang Anda pakai untuk produksi itu hanya untuk beli gitu. Jadi seolah-olah nanti akhirnya Anda cuman kulaan aja, kulaan beli stand, dijual lagi, cuman tambahin isi sedikit gitu. Ya karena hampir 60% itu. Yang lain-lain cuma 40% isinya. Isi dari yang akan ditempatkan di stand itu hanya 40% gitu. Ya. Oke ya. Saran saya, carilah yang jangan menduduk mulai ya tapi tidak menduduki 60% dari biaya produksi gitu ya. Oke. Baik Pak. Ya, dicek lagi ya. Yang kedua pertanyaan saya, ini 45.500 ini ongkos kirim apa maksudnya? Satuannya satu. Ongkos kirim. Itu ongkos kirim dari orderan Pak, order dari bahan-bahannya. Totalnya. Kok dikirim memang kamu belinya gimana? Beli online Pak. Ya nggak Ada usah ya. di Baltos juga. Terus juga kan itu juga sebagai kayak ongkos buat jalan juga Pak. Nggak usah dimasukkan. Kamu belanjanya tidak ini gitu. Karena kebetulan dalam simulasi ini saya nggak memasukkan alat gitu-gitu ya. Ongkos transport itu belum masuk lah. Itu nanti nggak perlu dihitung dulu gitu ya. Ya kenapa harus online gitu ya? Gitu loh. Ya kalau kamu mau kulaan semua online, wah mesti ketemunya mahal gitu ya. Oh semua kamu dikirim orang gitu. Kecuali kamu dikirim dari distributor sudah include barangnya, udah ongkos kirimnya oleh distributornya kan sana gratis kan harus yang dicari begitu gitu. Ya. Terus saya mau tahu, nanti kira-kira mau berapa dijual? Nanti ada tekniknya ya, anunya.
harus keuntungan berapa dan sebagainya ya. Cuman saya tadi memastikan apakah harganya segini. Yang saya khawatirkan ini terlalu tinggi terhadap total produksi ini. Gitu. Ini kalau 33 di sini 19.000 itu dudukin 60% gitu. Padahal yang kecil-kecil ini kalau ini 2.000 dibagi 30.000 ini 2.000 ini 1.000 ya. Ini 8.000 untuk ini gitu ya. Oke ya, itu paham nggak kira-kira saya checking saya ya. Mana yang kelompok satu yang lain kira-kira apa yang mau ditanyakan dari itu, Paham, apa yang mau dijelaskan ya. Oke ya, yang pertama standnya terlalu mahal, yang kedua ongkos kirimnya tidak perlu ya. Itu usaha Anda. Kalau mau Anda memproduksi banyak harus belanja ke toko-toko yang ini ya. Jangan ambil kondisi sekarang ya. Ya, anggap aja itu bisnis yang akan Anda lakukan dalam kondisi normal. Oke, kelompok 2 ada? Baik Pak, terima kasih. Yuk, kelompok 2 ada? Mana kelompok 2? Kelompok 2 ketuanya seperti Adila, ada Adila? Nggak ada ya, ya tinggal aja lah, nggak ada yang nyaut ini kelompok, nggak ada semua kelompok 2. Tinggal lah. Kelompok 3. Ada, Pak. Ya. Kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 siapa aja? Rara, ada Rara ketuanya. Ada, Pak. Siapa aja Rara kawan-kawanmu yang ada? Ada Banyak. Asmahan, Asventania, Erza, Galuh, Igit, Ya, oke. Oke ya, oke. Maudia, Yang penting adalah ya. Oke ya. Saya mau tanya Rara, plywood 9 mm lembar 2 satu untuk berapa? Gimana, Pak? Satu lembar untuk berapa produk ini? Jadi dalam satu plywood itu kan ukurannya 244 mili kali 122 mili. Itu dihitung untuk 18 produk, ada keterangannya di lembar kedua udah dicantumkan. Jadi itu tuh lebih masuknya 9 produk, Pak. Oke, ya Untuk udah plywood. benar berarti ya, oke. Nggak kebuang sisanya? Kalau untuk plywood itu sisa sedikit, Pak. Kalau untuk kalau plywood itu. Oke ya. Satu lagi, akrilik bening. Ini harganya cukup tinggi. Satu akrilik bening untuk berapa? Kalau untuk akrilik itu lebih sisa agak banyak sih, Pak, karena dibuat 18 tuh dipasin di plywoodnya aja. Tapi untuk akrilik sendiri itu satu lembar akrilik itu bisa 27, Pak. Berapa? Kalau satu akrilik itu bisa 27. 27. Ya. 18 per 27 berapa? Ya perlunya sepertiga aja kamu di sini. Nggak apa-apa, untuk perhitungan ini boleh. Karena nanti kan bisa dipakai untuk diproduksi kedua gitu ya. Tapi untuk menghitung, kalau 27 berarti untuk 18 hanya perlu 18 per 27. Jadi 2/3 gitu ya. Jadi lebih murah. Jadi kan harganya gede banget, 260 kan. Jadi kalau misalkan kan kalau 18 per 27 itu 0,6 ya, Pak. Berarti untuk harga belinya segitu kan nggak mungkin ya, Pak. Pasti dibeli selembar. Jadi nggak apa-apa ditulis 2. Nggak apa-apa. Untuk menghitung ini nggak apa-apa. Sisanya nanti dipakai kan Anda besoknya berproduksi lagi gitu ya. Untuk menghitung di HPP ini realnya aja gitu loh. Kalau yang kecil-kecil sisa nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, dibuang nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan lumayan bisa dipakai untuk 9 gitu loh, ya Rara ya.
Baik, Pak. Karena yang lain bisa jawab, bisa menjelasin atau ditanya. Yang mana kelompok 2 yang ketiga yang lain? Ya. Berikutnya, bukan Rara yang jawab. Lem akrilik 450 gram, bisa jadi berapa? Untuk berapa? Harganya 35.000. Ini bukan ini ya. Lem plywood ya. Menurut kamu satu ini bisa untuk berapa produk? Mungkin itu cukup buat banyak, Pak. Jadi itu belum tahu juga karena belum pernah pakai juga, Pak. Ya Di mungkin bisa. perjalanan itu cukup, Pak, soalnya hanya sedikit yang terkena pakai lemnya. Ya mungkin bisa 100, berarti Anda cuma sekian persen gitu ya, bisa gitu ya. Ya kalau kamu hitung satu-satu mesti akan ketemu mahal gitu ya. Sama yang upah tukang. Yang jawab bukan Dara ya. Upah tukang 250 anunya orang, itu maksudnya bagaimana? Saya izin jawab ya Pak. Ya silakan ya. Kemarin itu kita sempat konfirmasi sama tukangnya sendiri. Jadi untuk membuat stipe itu kira-kira berapa waktu sama berapa biaya. Nah, untuk tukang sendiri itu mereka masih kayak kasih perkiraannya 250 untuk 18 produk itu sih Pak. Ya itu kan susah ngitungnya ya. Itu per orang 250 gitu ya. Iya. Berapa lama gitu ya. Makanya Anda harus berhitungnya satu produk berapa anunya gitu ya. Ini kalau dibagi 250 bagi 18 berapa? 250 bagi 18 hampir ketemu. Oh, nanti kan 250 bagi 18 kira-kira berapa ini ya? Hampir 10 ribuan gitu. Kalau di misalnya ya 15 ribuan gitu. Apa nggak mahal gitu ya? Satu ngapain sih tugasnya anunya ini? Tugasnya tukangnya ini ngapain sih? Izin jawab Pak, kalau untuk tugas tukang itu lebih untuk kayak gergaji dan lain-lainnya Pak. Jadi membuat pola sampai jadinya sampai melakukan amplas juga Pak. Pakai sampai finishing maksudnya. Ya kalau saya buat aja seolah-olah kamu dandake ke ini bukan per orang, jadi per buah berapa gitu ya. Ya. Maksudnya Nanti gimana? dibeneri lagi ya. Jadi nanti seperti ongkos per buah. Nanti kamu ketemu kalau itu hampir ketemunya 15.000, tapi mahal menurut saya gitu ya. Kalau cuma gergaji sama satu buah kamu bayar 15.000 ya. Nah, produknya 100 ya seneng banget nanti kan gitu ya. Nah makanya saya bilang totalmu udah 55.000, terus Anda mau jual berapa? Pas produk sejenis ada harga berapa di luar itu gitu. Udah kamu lihat belum? Ya, cek lagi ya nanti ya. Jadi kemungkinannya, halo ya gimana? Jadi untuk upahnya itu dihitung untuk per produk ya Pak? Usahakan begitu ya, supaya mudah ininya ya. Baik Pak. Oke ya. Ada yang tanya lagi kelompok 3 selain Rara sama siapa tadi? Jadi jangan cuman ini ya, nanti yang kerja cuma Rara aja, aduh kasihan atau. Kamu kerja bareng atau apa? Gimana Pak? Kerjamu bareng atau kamu sendiri atau sama siapa aja tadi cuma berdua atau Semuanya kamu? Pak, semuanya ikut ke diskusi. Ya tapi kenapa nggak ada berani jawab gitu? Kamu kan ditanya nanti. Oke ya, kelompok 3 udah, kelompok 4. Ada kelompok 4? Ada Pak. Ya, siapa nih ketuanya? Afifa, Alivia ya. Tote bag ya. Tote bag ya. Kalau ngirim nanti ke Excel-nya ya, jangan di PDF ya. Saya akhirnya merubah lagi nih, ya.
Saya mau tanya, tote bag-nya itu, kamu beli apa sih nih? Yang 12 harganya 25.000. Gimana Pak? Tote bag-mu itu, kamu beli bahan mentah atau gimana maksudnya? Udah Sudah jadi tote bag Pak. jadi gitu. Iya sudah jadi. Terus kamu ngapain tugasnya? Kalau udah ada tote bag-nya? Oh ini custom gambar di tote bag-nya Pak. Oh, jadi lebih kepada gambarnya gitu ya, Iya. custom gambarnya. Itu bahan bakumu tote bag-nya hampir menduduki 25.000 dari harga 48, hampir 50% lebih ya. Jadi gitu ya. Ya tolong dicek lah apakah ada yang lebih ini ya. Jadi terus kemudian cat akrilik ya. Anda perlu 5 ngitungnya di mana ini? 5 untuk 12 itu di mana? Yang lain ya selain ketuanya boleh jawab. Lima warna ini tuh nanti kita pakai warna-warna dasar gitu Pak, jadi kayak nggak sekali pakai langsung habis gitu. Nggak, cara menghitungnya 5 sampai 5 untuk 12 itu bagaimana anunya? Memang harus per 5 gitu. Cat itu gede loh ya. Seberapa besar bidang yang kamu cat gitu. Kan tote bag itu cuma ya secangkongan yang kita pegang ya. Ya saya mau tanya dulu, menghitung 5 itu dari mana coba sekarang? Yang lain boleh jawab ya. Anda membuat 12 ketemu 5 itu dari mana? Itu per warna Pak. Per warna. Gimana? Warna dasar Pak. Oh, ada berapa warna? 5. Lima warna. Warna Oh, ya. dasarnya, warna dasarnya kan kuning, hijau, merah, Oke. terus warna hitam putih. Jadi 5 Oke. warna itu nanti kita gabung-gabung. Ya mungkin kan di situ cat akrilik 5 warna gitu ya, gelang nggak apa-apa ya. Kemudian kuas cat 60.000 untuk apa dan untuk berapa buah ya? Satu set itu isi 5 Pak, beda-beda ukuran. Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Plastik packaging, satu plastik untuk berapa? Satu pak untuk berapa? Satu pak itu kemarin isi berapa ya saya? Bentar. Banyak sih kemarin. Ya, ya udahlah pokoknya ya kalau memang isinya 100 ya berarti cuma pakai 1/10 gitu ya. Halo? Iya Pak. Ya gitu ya. Kalau teman concern saya, tote bag-nya ini hampir 50% dari harga 48 ya. Tolong dicek lagi ya. Jadi kalau bisa dikurang dari 50% ya Pak? Ya gitulah ya. Jangan itunya. Jadi karena turun ini akan menyebabkan ini turun ya. Ya. Karena tahu tote bag ini dengan modalmu aja 50.000, terus kamu mau jual berapa gitu. Kalau ini tinggi kan susah jualmu kalau mahal gitu. Baik Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, kelompok 5 ada Tri Cahyo CS. Ada Pak. Hadir semua kelompokmu Tri? Hadir Pak. Oke, diskusi bareng. Alhamdulillah bareng Pak. Oke. Oke ya. Saya mau tanya, kain nilon polyester meternya 7, gimana Anda bisa menghitung bisa ketemu untuk 10 gitu? Ini Pak, jadi kan kita bikin tuh dari satu tas itu, dari satu produk itu kita dapat 2 tas gitu Pak. Jadi
ada yang gede ada yang kecil. Jadi kalau yang gedenya dilipat gitu bisa dimasukin ke yang kecil biar nyimpannya gampang gitu Pak. Oke. Jadi 7 ini udah dihitung dengan konsep itu ya? Udah. Oke. Terus ada jasa printing satu buah 25.000. Tapi ada lagi jasa printing label. Apa bedanya? Iya, kayaknya saya lupa ngapus deh. Sebentar Pak, saya tanyain ke yang lain dulu. Maaf Pak, saya bantu jawab. Ya, silakan. Itu untuk yang jasa printing, itu jasa printing buat tasnya. Kalau yang jasa printing label itu buat stiker Pak, buat labelnya. Enggak, yang jasa printing satu buah untuk apa? Satu buah 25.000 apa? Oh, itu jasa printing untuk tasnya Pak. Kenapa satu? Itu maksudnya 25.000 itu udah mencakup 10 tas. Oh, satu untuk 10 itu. Harganya bukan buah dong itu berarti. Iya Pak. Kalau label 10. Ya, kenapa tidak jadi satu aja gitu? Label dan jasa printing, gitu. Kenapa bisa-bisa gitu? Misalnya gitu ya. Kalau 25.000 berarti jasa printingnya 2.500. Betul kan? Iya Pak. Ya. Ya. Ini bedanya dengan tote bag tadi apa? Eco bag dengan tote bag. Dengan produk kelas kelompok 4 tadi. Harusnya sama sih Pak, cuman mungkin kalau yang tadi kan gambarnya manual ya. Kalau kita lebih ke digital sih. Nah, ini 50.000. Ini 25.000. Nah, kemarin itu yang kelompok 4 nih. Kelompok ini kelompoknya Tri cuman 25.000 ya. Kelompoknya tote bag, kelompoknya Alivia 50.000. Nah, gimana? Itu Pak, apa bahannya beda juga Pak? Ya udah, yang penting saya itu hanya ngecek sini. Ya. Ya kalau memang ini ya cek lagi ya. Jadi supaya saya itu seperti lah. Pada saat Anda sudah menentukan HPP itu akan berpengaruh pada apa yang Anda akan jual ya. Kelompok 6 ada? Hadir Pak. Ya, lengkap oke ya. Saya mau tanya, pouch ini untuk apa sih? Kayak tempat wadahnya, kayak buat hand sanitizer-nya Pak, masker, tisu, itunya ya. Nah, betul harganya 4.600? Iya Pak, betul. Saya lihat di ini sih Pak, online gitu di Shopee, kayak yang bahannya tuh kayak plastik gitu Pak. Harganya segitu. Hand sanitizer 7.500, 7.050 ya. Oke lah, itu namanya kalau udah. Yang penting udah dicek. Tisu basah 100 pieces. Baginya gimana ini? Untuk Jadi, 20. Tisu basahnya tuh jadi tiap satu tuh bukan, kan biasanya satu apa sih Pak, satu pack tuh kan isinya ada yang 10 lembar. Nah ini isinya satu lembar gitu Pak. Jadi Makanya 5 Pak. Iya, nanti per pouch-nya tuh per isi. Ada 5 gitu. Ya, jadi isinya masing-masing 5 ya. Iya Pak. Oke ya. Kain katun. Kenapa butuh 8 untuk 20? Ngitungnya gimana? Jadi kan maskernya tuh nanti 2 lapis gitu Pak. Jadi buat 2 meter tuh 5 masker gitu Pak. Kok ketemunya 8 bukan 10 atau 5 gitu ya? Baginya masih gitu. Berapa sih kain katunnya ukurannya? Semeteran Pak. Jadi kita belinya per meteran gitu. Udah disimulasi 8 meternya itu kira-kira? Sehingga harus perlu 8 meter maksud gitu untuk 20. Kemarin ngecek cuman kayak ada kain semeter terus kita bagi gitu Pak.
Ya oke. Yang penting udah dicoba ya. Kertas serut 1 kilo harganya 25.50. Gimana bagi ke? Oh ini salah ini ya. Ini kamu kertas serut 1 harganya 25.50 tapi jumlahnya 51.000. Oh itu tuh udah kita bagi gitu Pak. Udah bagi. Enggak, itu gini loh. Kamu kan membuat tabel. Satuan kilo, jumlah 1, harga satuan di 5.50. Tapi totalnya 51.000. Kamu pakai Excel atau pakai manual menghitung ininya? Pengaliannya. Ini loh. Yang ini nih. Halo? Kalau yang itu kemarin manual Pak, ini yang kemarin tuh nambah tabel mungkin nggak kehitung gitu Pak. Aduh, punya Excel itu pakainya pakai otomatis atau pakai rumus atau ya. Jadi betulnya berapa? Yang 51.000 atau 2.550? Yang 51. Yang 51 Pak. Oke. Jadi 1 kilo tuh 51.000. Jadi ketemunya 36.000. Make sense menurut kamu modal segini terus jual kamu berapa? Gimana Pak? Ya udah berarti ketemunya sini, nanti harga jualnya nantilah ya. Iya. Oke. Udah. Kelompok 2 ada dari tadi dicari-cari mana nggak ada orangnya semua. Ada kelompok 2? Ada Pak, saya Pak. Foto kemana itu dari tadi ditanya? Saya tadi dari belakang Pak. Kelompok itu bukan kamu aja kelompok 2 itu. Ada 8 orang kamu. Mana yang lain ada nggak? Yang lainnya mana? Kemana tuh kamu? Siapa tuh tadi? Ketuanya Dipa ada? Aduh, kelompok 2 dulu. Ya udah, saya tinggal aja lah. Gak tahu ya? Kemana Pak? Ya udahlah, nanti saya kasih video yang ada loh kelompok kewirausahaan ini yang nggak sampai selesai ya, karena nggak ada kerjasama, nggak ada mimpin, ya udah gitu. Udah ada satu nih tanda-tandanya ya. Tapi kemarin ya, kerjasama Pak, kerjainnya bareng Pak. Iya, mana nyatanya ditanya nggak ada, yang lain nggak ada. Ya, menentukan jual harga jual per produk ya. Nah, tadi Anda sudah membuat yang namanya HPP ya. Sekarang Anda akan jualan berapa sih gitu ya. Maka ada teorinya ya. Prinsip dasar menentukan harga jual adalah harus tahu berapa banyak biaya produksi ya. Maka tadi betul-betul saya tanyakan. Terus saya cek kira-kira biaya produksimu itu kemahalan atau salah ngitung ya. Supaya apa? Supaya Anda tahu biaya produksi sehingga Anda bisa menjual berapa ya. Yang penting adalah harus menutupi cost ya. Dan kemudian menghitung laba. Jangan menjual di bawahnya harga biaya produksi ya. Misalnya tadi produksinya 36.000 tapi Anda jual 30.000 lah bagaimana gitu ya. Maka pentingnya adalah Anda diajarkan di sini adalah betul-betul menghitung biaya produksi itu realnya supaya Anda tahu ya. Nanti di totalnya biasanya kita tambahin overhead 10% di total itu nanti bisa juga gitu ya. Atau dia dimasukkan di dalam laba gitu ya. Nah, maksudnya menghitungnya itu ya. Nah, harus memahami berapa banyak produk yang harus Anda jual. Jadi semakin besar berarti biasanya kita semakin bagus. Kalau biasanya gini, harga yang kecil-kecil biasanya kita jualannya banyak. Kalau harga yang gede di atas 100.000, biasanya kita men-setting jualannya juga nggak banyak-banyak karena harganya mahal gitu ya. Tapi kalau harga 10.000 kita akan menjual lebih dengan kuantiti yang lebih banyak gitu ya. Oke. Nah, rumus harga jual produk adalah ini contoh-contoh yang gampang ya.
Harga jual produk adalah harga pokok produksi yang Anda hitung tadi, ditambah margin laba. Anda mau kasih berapa persen dari yang harga pokok tadi ya. Jadi harga pokok dikalikan HPP. Contohnya ini yang gampang aja. Tadi ada yang 36.000, ada yang 54.000, ada yang 16.000 dan sebagainya. Misalnya harga pokok produkmu adalah 100.000 ya. Kalau kelompok 5 tadi kan harga pokoknya 25.000, kelompok 4 48.000 ya. Kelompok ini 55.000. Nah, ini contohnya aja 100.000 biar gampang hitung. Ya. Terus margin laba Anda tentukan 25%. Ya, menentukan persen laba itu juga ada tekniknya. Kira-kira kalau saya jual harga segini tuh kompetitif enggak gitu ya. Jangan sampai Anda, saya mau untung 200%, boleh ya. Tapi percuma kalau Anda menentukan 200% tapi enggak laku. Karena kompetitor Anda menjual di bawah itu. Kalau tambah 200%, berarti Anda menjual 300.000 ya. Mana ada produk kayak gitu harganya 300.000 misalnya gitu. Kompetitor aja jualannya cuma 100.000, waduh malah pusing lagi kamu ya. Akhirnya Anda ketemu 100.000 ditambah 25.000, jadi harga jualnya 125.000. Itu aja sederhananya begitu. Jadi yang penting adalah menentukan HPP-nya itu sudah Anda hitung. Dengan tidak memperhatikan tidak bahan terbuang ya, yang murah, kualitas bagus dan sebagainya. Ya termasuk tadi nego dengan tukang itu ya harus nego gitu, karena Anda akan mau jual lagi gitu ya. Jangan tukangnya minta 100.000 Anda ya. Ini simulasi Anda akan betul-betul jualan ya. Nah kalau udah ketemu ini Anda akan berhitung namanya BEP, walaupun ini anunya orang keuangan. Apa sih BEP itu? BEP itu adalah antara penjualan dengan cost itu udah di satu titik di sini, break even point ya. Ini bisa bentuknya, saya setelah kalau revenue penjualan sekian saya sudah BEP, atau saya kalau jumlah jual sekian sudah BEP dan sebagainya ya. Nah revenue apa sih yang disebut revenue? Revenue itu pendapatan. Jadi yang namanya BEP adalah harga dan cost dibagi unit ya, ini unit ya. Nah yang BEP ada revenue adalah di mana sebagai pendapatan usaha. Tadi seperti itu. Kalau Anda 10 harganya 500, berarti pendapatanmu adalah 5 juta gitu ya. Atau 50.000 gitu ya. Kalau harganya 60.000, jualan 20 berarti sekian, itu namanya revenue ya. Revenue jumlah dana atau uang tunai yang didapatkan dari hasil penjualan. Jika perusahaan Anda menjual barang produk, maka revenue adalah jumlah barang sekali. Anda asumsinya menjual barang ya. Cost atau biaya ya. Biaya adalah total uang yang dikeluarkan untuk memelihara atau menghasilkan sesuatu. Apa itu? Biaya tadi ya, misalnya beli akrilik ya. Biaya tukang itu biaya langsung ya. Ada biaya tidak langsung. Tapi di dalam simulasi ini saya hanya menghitung ya yang misalnya transport itu belum saya hitung lah. Untuk sementara ini belum dihitung ya. Ya, itu biaya-biaya. Jadi biaya itu biaya operasional dan biaya administrasi ya. Di simulasi ini saya nggak ngitung biaya administrasi dan sebagainya. Ya, profit keuntungan. Apa sih profit atau keuntungan? Keuntungan adalah revenue, pendapatan, dikurangi HPP harga pokok, ditambah, jadi dikurangi biaya gitu ya. Biayanya ini bisa biaya APP, operasional dan sebagainya. Itu keuntungannya ya. Nanti akan saya simulasikan di Excel-nya ya. Nah, contohnya ini gampang ini. Di cash flow itu begini loh. Di cash flow orang keuangan itu pendapatan penjualan A. Jadi misalnya tadi Anda seminggu itu jualan mentargetkan 20 ya. Dengan harga jualnya itu harganya 10.000 ya. Berarti Anda akan dapat penjualan di satu minggu itu 200.000. HPP-mu berapa? Yang harga 10.000, HPP-nya 6.000 ya. Gitu ya. Laba kotornya adalah C itu laba kotor, penjualan dikurangi HPP, itu namanya laba kotor.
laba kotor itu masih kotor, maka dikurangi biaya operasional ya untuk pegawai. Jadi satu produknya akan dihitung berapa ya, administrasi, maka akan ketemu biaya operasional ya, dan ini dinamakan total biaya operasi dan administrasi ini D dan E. Nah, laba bersih yaitu C-nya ini dikurangi F ini. Tapi di simulasi sekarang saya menghitung hanya laba kotor ya, pendapatan dikurangi HPP ya. Sementara ini ya, yang ini nanti lah, ini rumit ya, karena memang harus tahu cash flow perusahaan ya. Nah ini BEP ya, cara menghitung BEP ya, yang tadi yang saya sampaikan tadi ya, di mana uang itu dengan unit yang akan dijual akan ketemu pada suatu titik gitu. Kalau saya jualan sekian, ketemu sekian, terus gitu ya. Nah, contohnya ya menghitung BEP, saya contohkan langsung aja ya. Anda baru saja mendirikan sebuah usaha pembuatan kopi, topi lah ya. Setiap bulan produksi adalah 50 topi ya. Kalau tadi ada yang akrilik, ada yang apa ya tuh, yang pengharum ruangan dan sebagainya. Sedangkan harga per buahnya 40.000, maka untuk biaya operasi topi 200.000 ya. Maka BEP-nya fixed cost dikurangi ini. Sehingga BEP-nya adalah kalau Anda sudah menjual 100 buah topi, Anda sudah BEP ya. Tapi kalau penjualan ya dibalik ya. Kalau Anda menjual 4 juta itu dinamakan BEP ya. Jadi bisa berdasarkan unit produksi, bisa dengan unit penjualan. Udah itu Anda nggak usah anulah ya. Itu ilmunya orang finansial ya. Tapi nanti saya berikan contoh di Excel yang Anda kerjakan ya, karena ini tugas besarnya ya. Di dalam laporan yang namanya 6 section itu, salah satunya adalah pada sisi finansial ya. Nah, laporannya ada di sana ya. Oke. Saya hari ini memang Anda saya ajak untuk diskusi sendiri ya. Kemudian Anda harus menentukan target penjualan ya. Di dalam simulasi yang Anda lakukan ini adalah Anda menjual per minggu ya. Oh, yang 10 minggu 10 buah itu seminggu ya. Tapi ya jangan rendah-rendah banget lah kalau masang target itu ya. Ada 8 orang ya, masuk 10, berarti satu orang menjual 1 sehari ya. Kan nggak make sense gitu ya. Ya jualan 20 ya, 50, nah ya. Dan setiap minggu itu usahakan naik gitu ya. 20, 25, 30, sampai kemudian melonjak lagi 50 dan sebagainya ya. Ini nanti yang Anda putuskan untuk dijual ya. Nah, saya ingin menjelaskan Excel-nya seperti apa ya. Ini yang akan kamu diskusikan hari ini ya. Saya udah kirim di sana ya, nanti saya kirim lagi ya. Udah kelihatan ini Excel ya? Sudah, Pak. Nah, Anda masing-masing kelompok kan udah buat ini ya. Udah buat kamu? Ya. Buat setelah Anda perbaiki dari apa komen saya tadi ya. Terserah Anda diskusi dulu ya. Ini matangkan dulu ya. Ini punyanya Hiji ya. Nanti Anda bisa ganti ya. Nah, di sini ada namanya ketemu harga jual produk dan harga produksi ya. Nah, kamu tentukan dulu di sini tadi. Nah, berikutnya di cover ini nanti Anda isi di sini ya. Nama kelompok. Yang penting bukan itu ya. Itu harus Anda tentukan jualannya berapa. Minggu pertama 20, ini 25 ya, ini 30, 35 itu, tapi bagi saya ini kecil masih ya. Jadi dalam 4 minggu Anda jualan 110. Harga satuannya berapa? 49. Dari mana itu? Lihat aja di sini, 49.000 enggak? Oh ini ya, harga jual per produk 49 ya. Ya kalau kamu jangan diisi 49 di sini ya. Terserah di sana tadi ya. Di sini harus kamu betul-betul matangkan dulu ya. HPP-nya sekian setelah dibeneri ya. Kemudian Anda menggunakan kaum berapa ya.
Nih, udah ketemu ya per minggu. Ya kalau dikalikan jualan 20, harga satuan 49, maka ketemunya segini ya. Kemudian di minggu pertama, lihat di sini cash flow, ini namanya udah mulai masuk ke cash flow ya. Nah, ini ada saldo awal 617 ya. Dari mana angka ini ya? Angka ini untuk 20 ternyata membutuhkan 617 ya. Paham nggak kira-kira? Contohnya yang ini ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1 butuhnya untuk 15 496, nah itu ya. Kelompok 2 karena nggak ada tadi ya. Kelompok 3 dia butuhnya untuk 18 buah 1 juta sekian ya. Kelompok ini 585, kelompok ini 251 ya. Pada saat ini berubah, mesti ini akan berubah ya. Ini 10 jadi 20 berubah mesti di sini ya. 20 jadi 25, mesti ini angka-angkanya akan berubah. Ini kan tidak 20 ya, mesti jumlahnya akan berbeda dan sebagainya ya. Nah, dari angka ini tadi ya, saya baru nguji ini, barusan selesai ini tadi ya. Nah, ini diisi ya. Oh, asumsinya ini 617 tadi total biaya yang kamu keluarkan belanja di dalam 1 minggu itu ya. Kalau tadi 1 juta ya di 1 juta ya. Asumsinya Anda dikasih modal oleh investor gitu ya. Kalau dulu nggak dapat modal ini harus presentasi, harus pitching dan sebagainya ya. Kebetulan Anda lagi untung kamu ya, nggak pitching ya, harusnya Anda pitching. Seperti tadi ya, produk itu dicek oleh orang pitching, memang kemahalan dan sebagainya. Makanya Anda di minggu pertama itu diasumsinya laku semua. Oh, tanggal ini sekian, ini kelas tahun lalu ya, atau 2 tahun yang lalu ya. Jadi totalnya tanggal sekian jualan, akhirnya ketemu 20 ya. Totalnya berapa? 980 ya. Kenapa nggak lebih? Barangmu cuma 20, masa kamu jualan 25 dari mana gitu ya. Jadi kalau Anda ngisi 25 mesti salah gitu ya. Kalau kurang mungkin ya, berarti ada yang nggak laku ya. Kalau yang kemarin total real minggu pertama laku sekian ya. Nah, kemudian Anda akan mengisi namanya pengeluaran. Pengeluaran ini itu yang kamu buat ya. Kalau di sini kan buatnya ini ya, ini dipindahkan ke sini, belanja untuk 20 ya. Di minggu pertama belanja untuk 20. Ini kan terkadangnya 617 ya. Ya. Maka saldo minggu pertama adalah apa? Saldo minggu pertama E4 itu apa? Ini ya, ditambah ini ya. Saldo itu kan gini, kamu dipinjemi duit nih, dikasih modal ya. Tadi 617. Ternyata udah jadi produknya, harganya laku 980 ya. Tapi Anda harus dikurangi yang namanya biaya ya, sehingga ketemunya ini. Lihat aja rumusnya ini ya. Ya, ini saldo minggu pertama ya. Berikutnya adalah minggu kedua ya. Minggu kedua ya. Ini didapat dari sini ya. Ini lihat ini ya, dari sheet week 1 F29 ya. Dari sini ya. Jadi Anda nggak usah ikuti karena udah ngeling ya. Nah, kemudian Anda laku tadi kan targetnya 25 ya. Anda laku 25 ya. Tapi ingat di minggu kelima, kalau Anda menjual 25, ini berarti produknya harus jual 25 gitu. Harus membuat 25 ya. Kalau tadi kan 671 itu untuk 20. Bedanya di mana? Oh, ternyata ini kain denimnya kalau 20 itu $0.25 ya. Berarti kalau 25 berarti 25 per 20 kali ini ya, ketemunya segini lah kalau dihitung ya. Sekarang kain sintetisnya 0,75 ya, kalau kemarin untuk 20 berapa? 0,6 ya.
Kalau 0,6 itu 20, berarti kalau 25 0,2 terus dan sebagainya. Angka di sini packagingnya 25 ya, bukan 20 ya. Karena Anda buat 20 ya. Sama rumus di sini, akhirnya Anda akan ketemu saldo di minggu kedua. Ini akan lari di sini, saldo di minggu sini. Nah ini kan. Ini laku lagi 30, tapi yang Anda buat harus 30, beda lagi di sini angkanya. Ya. Di minggu keempat, angka terakhir ini 1,9 akan dipakai di saldo di minggu sini ya. Anda laku 35, asumsinya laku semua, tapi Anda harus membuat produk 35 ya. Bahannya sama, tapi kuantitinya akan berbeda angka-angkanya ya. Sehingga ketemunya 2,6. Saldo terakhirmu sampai di minggu keempat, ini bukan minggu pertama ya, minggu keempat ini. Saldo minggu ketiga, ini keempat ini salah nih. Nanti saya kirim, udah saya kirim di LMS ya. Nah, sekarang Anda nggak usah ngecek ini lagi. Anda udah punya cash flow di sini ya. Modal awal 600, Anda nggak usah ngisi ya, karena dia udah lari dari ngawin teknologi 1 E4 ya di sini. Nah, di sini ya. Berikutnya, penjualan jumlah unit penjualan 20, Anda nggak usah ngisi ya, karena udah ada di sana week 1 C14 ya. Nah gitu. C14 itu ini gitu kan. Week 1 C14 ini kan. Nah kan, udah saya kasih tanda itu ya. Terus dan sebagainya. Nah ini ya. Sehingga harga satuannya berapa? Ada di sana, ngeluin lagi di sana ya. Sehingga Anda punya pendapatan penjualan segini ya. Pengeluaran di sana ada, ini juga ngeluin di sana. Anda nggak usah ngisi ya. Sehingga punya laba kotor segini ya di minggu pertama. Ini udah nggak saya diisi, udah ngeluin laba ke sana ya. Sehingga Anda pada minggu keempat Anda akan punya segini, sehingga totalnya adalah 1996 ya. Ini total laba kotormu gitu ya. Padahal Anda cuma dikasih modal 617, Anda punya untung laba kotor 1996, tapi Anda punya utang ya. Maka 1996 ini akan dikembalikan ke investor 617. Sisanya dibagi, investornya minta berapa dari keuntungan ini. Nah itu nanti yang di pitching itu ya. Nah gitu ya, misi aja di sini ya. Maka evaluasinya ini, oh ternyata nggak ada deviasi dan sebagainya. Saya harapkan untuk yang ini Anda nggak usah utik-utik selama Anda benar ya di sini ya. Yang akan salah itu kalau kamu mungkin ada ref tadi salah ya. Ya, jangan memanualkan yang rumus ya. Yang udah rumus jangan dimanualkan ya. Oke ya. Nanti saya kirim ya. Dan sana dia ada yang tanya di sini ya, ini memang agak hati-hati ya, tapi bisa didiskusikan. Saya yakin dari salah satu dari Anda itu ngerti lah Excel ya, dan itu harus Anda pelajari ya. Yang pertama adalah Anda membuat cost produk itu dibeneri dulu ya, kemudian masukkan di sheet pertama tadi ya. Ini beneri dulu ya. Kemudian tentukan harga jualnya berapa, baru di sini ngisi di sini. Rame-rame kita mau jualan berapa sih? Kira-kira yang menantang gitu ya. Maksud cuma 8 orang cuma jualan 5 gitu seminggu ya. Ya gimana tuh ya? Karena ini nanti akan menjadi satu kesatuan dengan bisnis planmu yang lengkap ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu. Halo. Pak, izin bertanya, yang di LMS di minggu ke-6 itu ada di contoh file Excel menghitung HPP, terus ada format cash flow tahunan, itu perlu disubmit atau
Enggak minggu usah. depan atau gimana? Enggak, ini untuk diskusi hari ini. Ini nanti minggu depan nanti saya kasih ini ya. Tuh, ini belum submit lah, kerjakan dulu lah. Nanti kita akan diskusi lagi di minggu depan ya. Nanti saya kasih tahu submitnya. Belum submit ya. Tapi ini hari ini adalah diskusi ya. Ya. Jadi untuk progres selanjutnya diberi dulu ya Pak, cost produknya dulu. Enggak, langsung isi ini di Excel ini ya. Ini asumsinya yang kamu targetkan itu terjual semua diisi itu ya, di Excelnya itu ya. Siapa tadi ya? Rara Pak. Ya, ya. Jadi ini nanti diisi sini. Terus ini simulasinya kamu jualan laku semua gitu aja, walaupun belum waktunya ya. Ini cuma ini aja, karena ini untuk plan ya, untuk rencana ya. Kenyataannya banyak minggu pertama nggak laku. Tapi Anda punya beban karena punya target kedua lebih besar. Anda utang lagi, minggu kedua jualan lebih kenceng lagi gitu. Yang kemarin begitu ya. Laporan minggu pertama hanya laku 10. Bukan berarti terus ya, barang yang udah kamu buat kan harus dijual. Akhirnya Anda jualan di minggu kedua numpuk lagi. Ya, yang ditarget 25. Jadi saya harus jualan 35 untuk ngejar sampai kita target saya 100 sekian tadi gitu ya. Ya. Hari ini adalah Anda berdiskusi mengisi ini ya, mengisi Excel ini ya. Nanti saya kirim pakai WA lah ini ya. Bentar ya, tak kirim juga sekalian lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ngerti tanya, memang harus pelan-pelan di sini ya. Dan Anda kalau nggak ngerti bertanya ya. Nah ini dah. Tapi nggak susah lah ini ya. Asal Anda udah beneri tadi dan sebagainya. Udah saya kirim ya. Oke ya. Nah, oke, nggak ada pertanyaan? Halo? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya suka ini nayangin video ini ya. Karena tadi saya lihat ada kelompok yang tidak kompak ya. Dengerin video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menyatukan perusahaanmu itu ya. Oke ya, mana dengerin semua? Sudah kelihatan ini tulisan ini? Udah Pak. Ya, dengerinlah. Motivasi dalam kerja sama tim. Nah, itu sangat efektif, pekerja yang efektif yang mau bantu gitu ya. Ada anggota yang bersifat begini nih, bergaya sekedar membantu ya. Disebut PTS, potensi sumber masalah ini, merah ini. Cuman ikut aja ya. Datang lagi ini. Dia tidak mendorong, malah menghambat, yang disebut orang supresif ya. Menghambat, menghancurkan, malah mengganggu lagi dia nanti.
Ada. Sudah ya, gangguin itu ya kawannya ya. Ini yang keempat. Usir ya. Usir yang nggak mau bekerja, tidak kerjasama, keluarkan ya. Akan lebih lancar itu kalau kamu ini tadi ya, yang mengganggu buang itu. Oke ya, itu sekedar ya. Saya suka video ini karena saya berpengalaman ya. Ada kelompok kewirausahaan sampai akhir nggak ini. Tadi udah ada tanda-tandanya kelompok ini ya. Nggak muncul, laporan telat. Ya. Karena ada. Semua menggantungkan kepada ketuanya. Ya. Anda bagian mana? PTS yang sumber masalah. Anda yang supresif, itulah Anda. Tapi jangan khawatir, saya selalu akan bertanya kepada ketua kelompoknya, siapa yang bekerja, siapa yang tidak. Gitu. Ya. Anda mau itu? Ada kewirausahaan itu gagal satu kelompok ya karena ya tadi ya. Dan Anda jangan menjadi orang yang sebagai PTS, potensi sumber masalah. Gitu. Itu banyak gitu ya. Karena gini, Anda mengerjakan ini finansial, tapi ditunggu-tunggu nggak pernah muncul sampai itu telat juditnya ya. Itu Anda sebagai PTS ya. Atau kadang Anda lagi diskusi ada ngobrol terus nggak pernah perhatikan ya. Ya kadang malah ganggu kawannya ya, nggak usah ikut itu kelompok itu, kita minum-minum aja, ada gitu ya. Itu namanya orang supresif ya gitu. Nah oke. Hari ini tugas Anda membeneri Excel tadi, ngisi Excel tadi, kalau nggak bisa tanya saya. Untuk ketua kelasnya nanti lapor siapa yang hadir, yang siapa tidak ya. Jadi saya bilang, kalau dia memang kelompokmu ini nggak mau kerjasama, keluarkan gitu ya. Anda tinggal lapor ke saya gitu ya. Jadi supaya satu kelompok ini berjalan lancar ya. Gitu ya. Ada kelompok yang itu ya. Cuman kerjanya ganggu, nggak mau apa-apa, dapat nilai bagus, numpang bagus, tapi bagi saya nggak ada gitu. Karena saya akan confirm kepada kelompoknya, termasuk absensi. Saya tanya, kelompok ini hadir enggak? Ini kalau saya hitung kan cuma 33, padahal murid saya 48 ya. Bagaimana saya mau ini gitu ya, memberikan treatment kepada orang yang tidak ini gitu ya, yang tidak berkontribusi di kelompok gitu ya. Ya. Maka silakan hari ini nanti diskusi dan laporkan ke saya ya. Jadi nggak apa-apa kalau memang nggak ada, tulis nggak hadir gitu ya. Jangan nggak hadir ditulis. Jumlah saya itu 47 ya. Yang ini yang muncul 34 ya. Ada 13 nggak hadir. Jadi jangan dikasih dia nggak hadir, nggak ikut diskusi, kamu masukkan hadir. Jangan kasihan ya, karena itu akan menghambat tugas-tugas atau perusahaanmu ya. Oke ya, masih ada waktu sekitar 1 jam. Anda diskusi dulu dan laporkan ke saya siapa hadir, siapa tidak ya. Kalau perlu kasih capture-nya ya. Ini loh Pak, saya diskusi dan sebagainya ya. Oke. Saya kira siapa itu Faras, apa mau tanya yang resen? Iya Pak. Ya gimana? Ada yang sedikit kurang jelas Pak. Apa itu? Itu sebenarnya ini kan segala macam kayak target per minggu, berapa pieces, estimasi perencanaan, terus harga satuan bla bla bla. Itu hanya estimasi atau nanti akan diproduksi? Sebenarnya sih Pak, kalau dulu kan diproduksi beneran tuh. Kalau sini kan enggak, cuma estimasi ya. Sampai estimasi aja. Ya penjualan kan saya anggap laku semua. Kalau kemarin kan enggak sampai itu ya. Iya sih, kemarin ada enggak sih? Ya estimasi aja. Ini makanya Anda punya keringanan banyak, tapi Anda
santai-santai aja itu saya lihat itu ya. Ya, oke ya. Ini masih beruntung lah kamu ya. Di semua masih estimasi ya. Tapi akan menjadi satu kelompok laporan yang sama ya di dalam 6 section itu. Ini kan hanya finansialnya ya. Oke Pak. Oke, apalagi? Makasih Pak. Udah Pak, itu aja Pak. Oke ya. Sekarang nanti kelompoknya 6 kelompok, masing-masing ketuanya laporan. Yang tidak hadir jangan sekali-sekali kamu laporkan hadir di diskusi ya. Udah biarin aja. Pembelajaran ya gitu ya. Oh itu karena kawan saya baik Pak, atau mungkin kalau dia sakit ada jelaskan ya. Dia sedang sakit dan sebagainya, nggak apa-apa ya. Yang penting ada ini ya, ada kabarnya ya. Bukan tidak pernah ikut diskusi, tahu-tahu dapat nilai bagus. Kalau saya sih ogah gitu ya. Oke ya, kalau nggak ada silahkan untuk diskusi di. Ya siapa Melinda, silahkan. Bapak jadi untuk yang tugas Excel tadi dikumpulnya kapan ya Pak deadline-nya? Nah itu nanti menjadi bagian laporan di laporan akhir ya. Oh iya Pak. Ya. Ya nanti ini masih ada tugas lanjutan, ini baru section keberapa financial itu 5 kalau nggak salah ya. Nanti Anda akan gabung menjadi satu laporan yang namanya business plan gitu ya. Jadi nggak dikumpulkan, tapi Anda bahas gitu ya. Oh siapa? Kapan bahasnya sekarang, jangan sampai nanti janjian, wah besok ketemu, Anda ada itu ya. Manfaatkan waktumu yang ada ya. Oke, ada lagi? Ya. Bapak, izin memastikan, jadi untuk produk ini tuh nggak dibuat beneran ya Pak? Sementara enggak ya. Baik. Tapi Anda menentukan itu ada ilmunya, kenapa Anda membuat itu Anda harus jelaskan ya. Ya kan logiknya gitu ya, oh saya harus jualan sekian, 8 orang, berapa orang, nanti supaya Anda bisa membagi tugas ke marketingnya itu gitu. Ya kebetulan kan sekarang saya nggak bisa menuntut kamu untuk jualan benar gitu, itu kondisi sekarang itu ya, sebetulnya menguntungkan kamu ya. Kalau dulu enggak jualan benar gitu ya. Oke, silahkan segera kelompok ya, jangan lupa laporan ya untuk absensi sekalian ya. Kalau nggak hadir, bilang nggak hadir ya. Ini karena banyak ya yang nggak hadir, 13 orang yang nggak hadir ya. Tadi kelompok 2 itu cuma 1 orang ya, atau sekarang muncul berapa ya. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan silahkan, masih ada waktu 1 jam untuk Anda berdiskusi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporannya ke WA saya aja langsung ya. Oke ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.